haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Yesus kasihi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, dan kita luar biasa. Pagi hari ini kita akan membaca Ayub pasal yang ke-35, ayat yang ke-10 hingga yang ke-16. Ayub pasal yang ke-35, ayat yang ke-10 hingga yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberikan akal budi melebihi bintang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecokakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Ayat 14, lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran. Ayat yang terakhir, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik, berbicara di mana Allah waktu kita menghadapi kesusahan. Sekali lagi, di mana Allah waktu kita menghadapi kesusahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah membaca firman-Mu dan kami akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat kami, para pendengar yang mendengar firman Tuhan ini akan diberkati. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami untuk kami melihat dalam situasi sikon yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, berbicara di mana Allah waktu kita menghadapi kesusahan merupakan satu hal yang di luar kemampuan kita. Ketika semuanya baik, kesehatan kita baik, keuangan kita cukup, atau malah lebih dari cukup, hubungan dalam keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik, semuanya baik saja saudara. Biasanya kita cenderung memuji Allah dan cepat mengucapkan kata syukur kita kepada Allah. Namun saudara, jika salah satu ataupun semuanya memburuk, itu bagaikan badai yang sedang mengamuk mendatangi kita, maka kita pun mulai gelisah, ragu, cemas, dan mulai bertanya-tanya, apakah benar ada Allah yang melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, namun terus membiarkan semuanya itu terjadi. Saudara, permasalahan dalam kehidupan yang sedang terjadi sering membuat kita gelisah, merasa tidak tentram, bahkan sangat sukar melalui malam-malam tanpa dapat tidur, karena pikiran kita dipenuhi dengan persoalan demi persoalan. Saat-saat seperti inilah yang membuat kita merasa bahwa Allah tidak peduli atau tidak memperhatikan kita, merasa hidup sendiri tanpa pertolongan. Mana Allah? Di manakah Allah? Kemanakah Allah? Apakah Ia sudah melupakan saya? Mengapa dibiarkannya semua ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam benak pikiran kita, sehingga kecemasan dan ketakutan cepat mendatangi kita. Saudara, dalam menghadapi masalah seperti ini, kita hendaknya tetap kuat, sebab Allah Maha mengetahui dan memahami keberadaan kita. Jangan mudah putus asa dan patah semangat, tetapi saudara terus berharap kepadanya. Allah peduli dan selalu siap menolong kita dalam segala perkara. Kita melihat dan menjawab pertanyaan kita, di manakah Allah itu dan apakah yang dilakukan Allah tak kala kita dalam pergumulan atau kesusahan. Saudara Yesus kasihi,
Pertanyaan, di manakah Allah waktu kita menghadapi kesusahan? Kita menjawab pertanyaan ini. Poin yang pertama, saudara, Allah berada dekat dengan kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu yang sedang menghadapi besar gelombang dalam danau saat itu, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dialah Allah yang selalu menyertai kita. Allah selalu ada dan berada di tengah-tengah kita saat kita dalam pergumulan. Jangan takut, saudara. Kita berpikir bahwa jika memang ada Allah dekat dengan kita, maka tidak akan ada lagi persoalan ataupun masalah. Mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan ataupun kesusahan ini, saudara? Nah, yang Yesus kendaki dalam hal ini ialah supaya kita dapat menyadari bahwa Dialah tetap Allah yang tidak pernah membiarkan anaknya. Dia hendak mendidik kita supaya belajar di tengah-tengah pergumulan yang besar. Dia hendak mendidik kita menjadi anak yang kuat dan bertumbuh dalam beriman, dan tidak membiarkan kita menjadi anak yang manja dan penakut. Mari kita lihat, saudara, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 hingga 39. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 hingga 39. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang Yesus kasihi, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Allah selalu berada dekat kita. Berserulah kepadanya dalam setiap kesesakan yang menghempit kehidupan kita. Datanglah, mencarilah Dia, panggillah namanya, dan mengadulah tentang semua masalah hidup kita, persoalan yang sedang dihadapi kepadanya. Dia pasti menolong dan sanggup melepaskan kita. Saudara, lihat apa yang Yesus lakukan. Badai topan itu, saudara, tunduk pada perintahnya. Demikian setiap badai persoalan yang datang itu akan diselesaikannya. Diberikannya jalan keluar bagi kita. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, jangan menjadi lemah, jangan takut, saudara. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Yesus kasihi, mari kita lihat poin yang kedua. Allah berada di kuasa musuh untuk memusnahkannya. Sekali lagi saya katakan, Allah berada di kuasa musuh untuk memusnahkannya. Saudara, kita tentu tahu dan masih ingat akan kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Dengan tongkat Musa, laut Teberau terbelah dua. Mereka pun dapat menyeberangi laut itu. Dan ketika pasukan berkuda bangsa Mesir mengejar mereka, tiba-tiba air laut itu berbalik kembali dan menghanyutkan dan menewaskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa untuk terus berjalan. Tak kala Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Mari kita lihat, saudara, dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.
Saudara yang Yesus kasihi, Allah berada di kawasan musuh untuk memusnahkannya. Tuhan juga berjanji kepada Musa bahwa bangsa Mesir yang dilihatnya sekarang ini tidak akan lagi dilihatnya untuk selamanya, karena Tuhan yang akan memusnahkannya. Dia yang akan berperang melawan mereka. Dengan mengulurkan tangannya ke atas laut Tebrau itu, Musa dapat melihat bagaimana laut itu terbelah dan bangsa Israel itu pun dapat berjalan menyeberanginya. Tetapi bangsa Mesir tetap mengejar mereka sampai ke tengah laut itu. Ketika bangsa Israel telah selesai menyeberang, maka Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut itu dan airnya kembali berbalik. Saudara, laut itu cukup dalam sehingga menenggelamkan kereta-kereta dan tentara orang Mesir itu. Demikian Tuhan mencapakan musuh mereka, yaitu bangsa Mesir itu, ke tengah-tengah laut itu. Dengan cara itulah Tuhan berperang bagi Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, Allah meyakinkan umat itu bahwa Ia akan bertindak menghabiskan musuhnya. Tetapi mereka harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu mereka harus terus maju menuju laut dengan iman. Allah yang berperang melawan musuh-musuhnya, kita pada saat ini berjalan dengan iman. Saudara, ketahuilah bahwa Allah tetap menyertai kita dan mengatur pertolongannya untuk kita. Sebab itu, saudara, janganlah kita membalas kejahatan dengan yang jahat, sekalipun terasa berat dan harus mencucurkan air mata. Kita harus berusaha melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Saudara yang Yesus kasihi, kita lihat poin yang ketiga. Allah mengatur pembelaan bagi umatnya. Allah mengatur pembelaan bagi umatnya. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, haleluya. Yesus mengatur pembelaan bagi kita. Hal yang pertama di bawah poin yang ketiga, saudara, Yesus memberikan kekuatan ataupun Ia memberikan kekuatan kepada kita. Akan banyak orang yang disingkirkan hanya karena nama Yesus tak kala mereka memberitakan Injil Kristus. Stefanus adalah murid Kristus yang telah mati dilempari batu. Bukan karena Stefanus itu orang berdosa atau bersalah, tetapi karena dia telah memberitakan Injil. Pada saat itu terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Bahkan Saulus ikut terlibat untuk menangkap mereka, untuk memasukkan ke dalam penjara. Mengapa Stefanus menghadapi pergumulan itu, saudara? Di mana Allah dan kemana Allah pada waktu itu sedang terjadi? Mengapa Allah membiarkan Stefanus mati? Saudara, Yesus ada di surga di sebelah kanan Allah. Dan Stefanus melihat itu. Dia melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Stefanus tidak mengeluarkan kata-kata hujatan melawan ataupun membalas perbuatan mereka. Bahkan Stefanus mengeluarkan kata-kata pengampunan kepada mereka. Mereka melihat kemuliaan Allah itu. Stefanus menjadi kuat. Ia diberikan kekuatan oleh Yesus. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-56, 59 dan 60. Katanya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah, sedangkan mereka melimparinya. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan adalah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Dia akan memberikan kekuatan di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan dan pencobaan yang sedang kita hadapi. Dia akan memberikan jalan keluar, jawaban, ataupun hikmat dari segala persoalan kita sehingga kita dapat mengatasinya. Saudara, Dia akan memberikan kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan kita, bagaikan burung Raja Wali yang terbang naik tinggi ke langit, serta diberikannya juga kesanggupan untuk berlari tanpa merasa lelah dan letih lesu, untuk berseru, untuk terus berjalan maju. Di bawah poin yang ketiga, yang ke-B, saudara, Tuhan Yesus menyediakan pertolongan. Saudara, setelah Nabi Elia melakukan pelayanan dengan berpihak kepada Allah melawan kemurtatan, maka Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Elia. Ketika ia berada di lembah Kerit, Allah telah mengatur pertolongan itu melalui burung gagak dan seorang janda, supaya Elia mendapat makanan yang cukup pada masa kekeringan itu. Saudara Yesus kasih, kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 hingga yang pasal 17 ayat 4 hingga yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4 hingga yang ke-9 berkata demikian. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberikan makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan firman Tuhan. Ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang Yesus kasihi, Allah mengatur segala apa saja dapat digerakkannya untuk memberikan pertolongan bagi orang yang percaya kepadanya. Untuk memelihara hidup Elia, disediakan segala keperluannya dengan memakai burung gagak, dengan pengantara janda miskin di Sarfat. Saudara, kadang-kadang kesukaran dapat saja datang sekalipun kita hidup dalam kehendak Allah. Tetapi kita jangan cemas dan takut, sebab pada masa atau saat kita memerlukan sesuatu, Allah akan menyediakan dan memberikan pertolongan itu bagi kita dengan caranya yang tidak dapat kita mengerti dan kita fikir. Ia menciptakan segala yang ada, yang Ia adalah pengatur segala yang dan segala sesuatu yang dapat diperintahkannya, serta segala sesuatu itu ada di bawah kendali dan kehendaknya sendiri. Percayalah saudara bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Retapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup saudara, Tuhan sangat memahami apa yang harus Ia perbuat kepada kita. Kita tidak perlu berpikir bahwa Tuhan harus seperti yang kita mau. Kita tidak dapat mengatur Tuhan. Tuhan selalu berada di tempat yang tepat. Jangan gelisah dan cemas menghadapi semua badai kesusahan. Tetaplah berdoa, serahkanlah semua persoalan itu padanya. Naikkan pujian kepadanya dan laluilah hari-hari kita dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Tetap percaya kepadanya. Ia akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada pagi hari ini menjadi berkat dan bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kemuliaan kami berikan kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami sampaikan. Setiap jemaat para pendengar yang mendengar, Tuhan memberkati mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Di manakah Allah di saat kami dalam kesusahan? Tentunya kami bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan kami tidak mengetahui, bahwa kami tahu Allah yang kami sembah mampu melakukan perkara yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kami tanpa kendalinya kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat kami yang sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda.